Ku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Bawa ku berjalan bersamamu, Tuhanlah yang jadi kekuatanku. Dan taruh Roh-Mu dalam hatiku, agar ku kenal kehendak-Mu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ini aku, ingatlah Tuhan, ku berikan hidupku bagimu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita memulai live streaming di awal bulan Juni. Kita berada di rumah masing-masing, kita masih belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi percayalah, Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Persiapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya yang kudus, di dalam hadirat-Nya yang agung dan mulia. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Mengalir kuasa-Mu Tuhan dari tempat maha Haleluya. Bapa kekal Engkau Allah yang kekal dan mulia. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ku kan tenang Amin. bersamamu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hati kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tenang di dalam-Mu, jiwa kami aman, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Shekara pakara la boya shekere bekara la maya so. Ikana makara la maya sikara la maya se. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab kami mengenal nama Tuhan. Bawa kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mengenal Engkau. Bukan dari kata orang, tetapi mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan. Amin.
satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkaulah sumber kami Tuhan. Sumber pengharapan. Amin. Sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku Engkaulah andalkan. satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Satu-satunya Tidak ada Allah yang seperti Engkau. percaya. Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah sumber dari segala sumber di dalam hidup kami. Satu
Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Pagi hari ini kami mau menguatkan kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus menguatkan kepercayaan kami di dalam Engkau. Dengan satu keyakinan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber segala kami. Engkaulah nafas hidup kami. Dan kami tidak bisa di luar Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu Tuhan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mari ya Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Buat jemaat Tuhan. Urapi dengan minyak yang baru. Dengan anggur yang baru. Dengan hati yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan buat setiap firman yang dilepaskan. Biar itu jatuh di tanah hati yang subur. Membuat kami semakin lama semakin kuat. Membuat kami semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu memilih pasangan hidup. Wah, bagi yang masih muda, ini sesuatu yang sangat menarik, bukan? Dan bagi orang-orang tua bisa juga belajar untuk memberikan nasihat, bagaimana memberikan tips, bagaimana mengawal anak-anak muda kita. Tanpa terasa, dulu orang-orang yang muda sudah menikah dan memiliki anak-anak ini sudah menjadi remaja, menjadi pemuda. 20 tahun telah lewat dan kita harus mempersiapkan generasi baru untuk memasuki, mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Kisah ini terambil dari Kejadian pasal 24, kisah tentang bagaimana Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk mencari jodoh buat anaknya Ishak. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mencari pasangan hidup? Ada 7 aspek yang bisa kita pelajari. Aspek yang pertama yaitu tentang pilihan kita sendiri, ya, tentang iman, tentang akar kita. Yang kedua, tujuan hidup. Yang ketiga itu tentang karakter pribadi. Yang keempat tentang latar belakang keluarga. Berikutnya yaitu tentang chemistry, yaitu cinta yang harus ada. Yang keenam, berkat dari orang tua. Yang ketujuh, berkat dari Tuhan. Kalau kita mengikuti langkah-langkah ini dengan baik, puji Tuhan, diharapkan kita akan menemukan seseorang calon, seorang yang kita idamkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Anda tahu kisahnya tentang bagaimana Abraham menyuruh hambanya Eliezer. Ishak masih adalah bujangan yang kaya raya, tetapi belum memiliki seorang istri, belum ada pasangan hidup. Maka Abraham meminta kepada hambanya itu Eliezer untuk bersumpah dan berkata, engkau harus pergi kepada keluargaku, yaitu keluarga Nahor, yaitu saudara Abraham yang ada di Mesopotamia. Ya, maka hambanya itu kemudian pergi ke sana dengan membawa barang-barang hadiah untuk calon istrinya, ya, calon permaisuri, calon istrinya daripada Ishak yang kemudian ketemu Ribkah, ya. Jadi hal-hal apa yang harus kita perhatikan kalau kita ingin mencari itu? Yang pertama adalah harus memiliki iman atau akar yang sama. Kenapa ini sangat penting? Karena
nantinya kalau tidak sama, tidak satu iman, akan tujuannya nanti akan bisa-bisa berpisah, maka masing-masing akan mengambil jalannya sendiri-sendiri, dan itu tidak bagus. Prinsip yang pertama adalah yang dikatakan Abraham kepada hambanya itu, ya. Yang pertama mengatakan demikian, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ya, terambil dari Kejadian pasal 24 ayat yang ketiga. Jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Mengapa? Apakah perempuan Kanaan itu tidak cantik? Apakah mereka tidak rajin? Bukan demikian. Tetapi akarnya mereka adalah keluarga-keluarga penyembah berhala, dan mereka tidak sama. Abraham sendiri datang dari latar belakang penyembah berhala waktu dia tinggal di Ur Kasdim. Kemudian dia pindah ke Haran, ya, dan Tuhan membuat perjanjian. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari keluarganya, dari sanak familinya, dari negerinya, menuju satu negeri impian, satu negeri yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tanah Kanaan. Dan untuk itu Allah membuat satu perjanjian dengan Abraham, supaya Abraham menyembah hanya kepada Tuhan saja, dan Allah akan memberkati Abraham, memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, dan Allah membuat perjanjian dengan anak cucu Abraham. Anda yang adalah keturunan Abraham, maka Anda adalah anak terjanji, orang-orang terjanji, nenek moyang kita, Bapak Abraham, Bapak iman kita telah membuat satu perjanjian, dan kita orang-orang percaya adalah keturunan daripada anak-anak janji itu, anak-anak perjanjian. Maka penting Anda dan saya mengetahui identitas kita. 1 Petrus 2:9 mengatakan demikian, tetapi engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas Anda adalah sebagai umat pilihan Tuhan, maka kita harus memiliki iman yang sama apabila kita akan mengambil pasangan hidup. Ya. Perintah pertama dikatakan jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ya. Saudara yang kekasih, jangan artinya tidak boleh dikerjakan, ya. Jangan dikerjakan. Tetapi apabila 2 kali jangan, itu artinya sangat penting. Perintah itu sangat penting. Apabila 3 kali, ini satu prinsip yang sangat-sangat harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita akan lihat beberapa ayat yang di sini. Yang pertama tadi, Kejadian 24 ayat 3, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Keluaran pasal 20 ayat 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita sebagai umatnya, kita hanya punya satu dan menyembah Tuhan itu saja, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jangan yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 16, ya. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata seimbang artinya itu orang yang memakai kuk yang sama. Kuk adalah alat dari kayu yang biasa dipasang pada 2 ekor lembu untuk membajak tanah, membajak sawah. Anda membayangkan, maka bajak itu dipasangkan pada 2 ekor lembu. Apa yang terjadi apabila bajak itu dipasangkan pada 1 lembu, satunya kuda? Pasti tidak bisa jalan, ya. Akan sulit sekali. Derap langkahnya ke depan pada waktu membajak itu tidak sama. Ya, baik tenaganya maupun tabiatnya tidak sama. Itu sebabnya jangan kamu menjadi pasangan yang tidak sebanding, ya, pasangan yang tidak memakai kuk yang sama. Jangan. Maka ketiga jangan ini sangat-sangat penting. Jangan mengambil perempuan Kanaan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ini sangat penting sebagai prinsip yang pertama, ya. Kalau mau pilih pasangan, pilihlah yang memiliki akar yang sama, memiliki iman yang sama. Saya akan ceritakan tentang pengalaman daripada teman saya, bagaimana dia mendapatkan jodohnya, bagaimana dia memilih jodohnya. Teman baik saya ini namanya Sirpa. Sirpa ini seorang gadis cantik,
muda, sehat, cinta Tuhan, hatinya baik, ya, dan dia berasal dari Finlandia. Dia datang ke Indonesia untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Ya, maka Sirpa ini tinggal beberapa tahun, saya kenal baik dengan dia. Ada juga seorang pemuda dari Belanda, namanya Derek Jan Kopri. Ya, kita panggil saja Derek Jan ini ya. Nah, Derek Jan ini dari Belanda, dia sama juga, dia masih bujangan, dia sehat, dia cinta Tuhan, dia juga melayani Tuhan di Indonesia. Mereka berkenalan, tetapi tentu hanya kenal saja, bersahabat, tidak terjadi apa-apa. Ya, kira-kira dua tahun kemudian, satu hari ya si Sirpa ini, karena mereka di Indonesia, mereka setengah tahun sekali, 6 bulan sekali dia harus keluar negeri untuk memperbarui visanya tinggal di Indonesia. Dia ke Singapura, satu hari di Singapura di sana di rumah misi Youth with a Mission, dia lagi mencuci piring di dapur, ya, lagi siang-siang dia mencuci piring, setelah makan dia cuci piring demikian, lalu secara tidak sadar matanya melihat keluar, di sana ada pintu keluar. Ketika dia melihat keluar, dia melihat temannya ini, Derek Jan, sedang berdiri di sana, sedang berbicara kepada orang lain. Ketika dia sedang memperhatikan, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Sirpa. Sirpa, itulah nanti yang akan menjadi jodohmu, si Derek ini. Ketika Sirpa mendengar Tuhan berbicara kepada dia, hampir saja piring itu terlepas dari tangannya. Dia harus pegang erat-erat. Dan Tuhan, terima kasih. Dia kaget sekali. Ya. Tapi ini yang dikerjakan Sirpa setelah dia tahu bahwa Tuhan menuntun dia, sudah menunjukkan kepadanya siapa jodohnya yang akan menjadi suaminya di masa mendatang. Sirpa adalah gadis yang bijak. Setelah itu dia tidak move, ya, dia tidak making move, setelah dia tahu, dia tidak mengejar-ngejar, dia tetap diam saja. Dia tetap menyerahkan waktunya kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan juga berbicara kepada si Derek Jan ini tanpa intervensi daripada dia. Sirpa gadis yang sangat-sangat baik, dia percaya kepada pengaturan Tuhan yang sangat luar biasa. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sekitar 3 tahun kemudian, ya, mereka berdua ada di Hawaii, mengambil sekolah yang sama, sekolah Alkitab, School of Biblical Studies di Kona, di Hawaii sana. Ya. Ketika sekolah berjalan, mereka sering ketemu, ya, 1 bulan, 2 bulan begitu. Tiba-tiba Derek ini mulai memandang kepada Sirpa, dan semakin dipandang semakin cantik, semakin manis dia. Ya. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah ini jodoh saya? Kok mulai ada getaran-getaran, ya, mulai ada chemistry begitu ya. Lalu Derek Jan ini juga seorang yang saleh. Lalu dia tidak langsung terjang si Sirpa ini, tetapi dia berkata kepada pemimpinnya, saya merasa bahwa Tuhan mau saya menjalin satu hubungan, ya, hubungan spesial dengan si Sirpa ini. Bagaimana menurut kamu? Ya, pemimpinnya berkata, oke, Derek Jan, karena kamu sudah merasa begitu, jangan buat move, ya. Kamu berdoa di hadapan Tuhan. Pastikan memang dia adalah orang yang Tuhan sediakan bagi kamu. Derek Jan itu mulai berdoa, dan kurang lebih seminggu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, saya merasa Sirpa ini adalah orang yang tepat, orang yang Tuhan sudah sediakan untuk saya. Akhirnya mereka berdoa bersama dengan leadersnya, dan leadersnya juga merasa ya memang begitu. Jadi silakan prosesnya tanpa campur tangan daripada leadernya ini. Jadi kemudian setelah mendapat lampu hijau, Derek Jan approach PDKT dengan Sirpa dan berkata, Sirpa, saya ada sesuatu yang ingin saya omongkan sama kamu. Ya, lalu pelan-pelan, hati-hati. Ternyata cowok itu, ya, meskipun bisa mengutarakan jatuh cinta kepada siapa saja, tetapi ketika dia mengutarakan kepada cewek yang betul-betul dia cinta, takut juga, dredeg juga. Takut kenapa? Takut ditolak. Jadi dia berkata kepada Sirpa, Sirpa, saya merasa, ya, Tuhan pimpin. Bagaimana kalau kita ada PDKT lah, kita meningkatkan persahabatan kita menjadi satu pacaran, seperti itu. Lalu
segera Sirpa mau menjawab, saking takutnya Derek Yan ini, dia berkata, sebentar Sirpa, saya tidak perlu jawaban sekarang. Silakan kamu berdoa dulu ya, berdoa ambil waktu, sungguh-sungguh ambil waktu, dan setelah kamu dapat dari Tuhan, nanti saya akan datang lagi untuk bertanya. Sirpanya tenang-tenang saja, oke, kalau kamu gitu ya baiklah, ya. Lalu setelah hari itu si Derek ini tiap hari dia doa puasa. Dia berdoa puasa dan bertuhan, kalau boleh Tuhan, kalau memang itu betul, silakan bicara dengan Sirpa Tuhan, silakan berbicara. Dia berdoa puasa kurang lebih 1 minggu. Kemudian dia ketemu lagi dengan Sirpa, ambil waktu baik dan berkata, Sirpa, saya mau ngomong sama kamu. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendengar suara dari Tuhan? Apakah engkau sudah berdoa? Di luar dugaan, Sirpanya bilang, enggak, saya enggak berdoa lagi. Kaget Derek Yan itu. Maksud kamu tidak berdoa bagaimana? Waduh, jangan-jangan saya ditolak ini ya. Sirpa bilang, enggak, saya tidak berdoa lagi. Ketika engkau bertanya sama saya tidak berdoa lagi. Semakin pucat Derek Yan. Maksud kamu apa? Lalu Sirpa bilang, sebetulnya 3 tahun yang lalu di Singapura, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan sediakan engkau sebagai jodoh saya. Jadi ketika engkau datang sama saya dan berkata, maukah engkau berdoa? Saya senang karena Tuhan telah berbicara kepada kamu juga. Jadi apa jawabannya Sirpa? Yes. Si Derek Yan melompat senang sekali. Dia peluk Sirpa dan akhirnya mereka jadian. Kisah yang indah ya. Begitu juga di dalam Alkitab banyak kisah-kisah yang romantis, kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang luar biasa tentang orang menikah, tentang orang mencari jodoh. Kisah tentang Ruth yang sangat-sangat indah ketika Ruth disuruh pergi oleh mertuanya, tetapi Ruth tetap mengikuti Naomi. Kata-katanya sangat indah, luar biasa. Juga tentang kisah tentang Ishak dan Ribka ini ya, yang sangat luar biasa ya. Oke, prinsip yang pertama, saya ulangi guys, kalau mau mencari jodoh, prinsip yang pertama adalah pastikan memiliki akar yang sama, memiliki iman yang sama. Ya. Saya ingin bersharing tentang pengalaman pribadi. Kami suami istri, saya bersama dengan Bu Erin, punya anak 1, anak perempuan namanya Esther. Ya, kami mengasihi Esther, mendidiknya, membesarkannya sampai dia kuliah dan juga kerja. Ya. Lalu tentu sebagai anak muda, ibunya sering pesan, mamanya sering pesan kepada Esther, buat teman sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin, tetapi jangan putuskan cepat-cepat sampai kamu tahu persis, ya siapa Tuhan orang yang Tuhan tentukan bagi kamu untuk menjadikan suamimu kelak. Ya, sebagai anak muda, SMA, kuliah, bekerja, tentu banyak yang nembak ya, yang suka ya, jadi ditembak sana tembak sini, tapi Esther belum menentukan. Satu ketika Esther agak tertarik juga dengan teman baik ini, sayangnya teman ini bukan seiman. Ya, kami mengamati dan tentu maminya Bu Airin sedih sekali, menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya, Pak Puji, bersama dengan Bu Airin datang dari latar belakang yang bukan orang percaya, bukan orang beriman. Ketika kami diselamatkan, kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana anugerah keselamatan itu sangat luar biasa. Bahkan kemudian kami menjadi hamba-hamba Tuhan, ya Tuhan panggil untuk melayani. Bagaimana mungkin sekarang anak perempuan kami satu-satunya, kenapa jadi dekat dengan orang yang tidak percaya? Oh, Bu Irin banyak meneteskan air mata dan berdoa. Tetapi kami tidak bisa memaksa Esther untuk memutuskan. Dia harus memutuskan sendiri. Jadi kami memberikan nasihat, kami berdoa dan sebagainya. Tapi kami memiliki putri yang sangat baik, yang jadi berkat bagi kami. Akhirnya Esther sadar dan menyadari, meskipun dia mulai tertarik, tetapi dilepaskannya juga. Karena teman baiknya ini tidak seiman, tidak memiliki akar yang sama. Akhirnya Tuhan pimpin dan kami memiliki menantu yaitu Bobby. Dan akhirnya Esther menikah dengan Bobby. Dan kami bisa melihat bagaimana tuntunan Tuhan yang luar biasa. Bahkan pada saat mereka jadian, pada saat mereka menikah, dan sampai sekarang kami sering mendengar banyak kesaksian. Dan kami melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong keluarga antara Esther dan Bobby ini. Kenapa? Karena mereka taat, karena Esther taat kepada pimpinan Tuhan. Kalau Anda ingin mencari pasangan hidup bagi Anda,
pastikan Anda mendapatkan yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda. Prinsip yang kedua, kesamaan antara panggilan dan tujuan hidup. Harus ada kesamaan antara panggilan dan tujuan hidup. Allah telah memanggil Abraham keluar dari penyembah berhala ini untuk pergi bersama dengan pimpinnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Abraham tahu persis apa itu artinya. Dia adalah orang yang dipanggil keluar dan dia menyadari hal itu. Maka ketika dia bilang kepada Eliezer hambanya itu, pergilah kepada saudaraku Nahor itu di sana, ambil salah satu anaknya menjadi jodoh bagi Ishak. Lalu Eliezer hambanya berkata, apabila saya pergi ke sana dan gadis itu tidak mau datang bersama dengan saya ke sini, bagaimana? Akankah saya bawa anakmu Ishak ini ke sana? Dan Abraham sangat-sangat tidak suka. Dia wanti-wanti berkata kepada Eliezer, jangan bawa anakku kembali ke sana. Jangan bawa anakku kembali ke sana. Sampai 2 kali dia berkata, karena penting sekali. Abraham tahu dia sudah dipanggil keluar oleh Allah. Dia tidak mau anaknya kembali kepada masa lalunya. Maka dia bilang, jangan. Kalau sampai jangan bawa anakku kembali ke sana. Kalau sampai perempuan yang kamu minta untuk jadi jodoh anak saya tidak mau, berarti kamu lepas daripada janji sumpahmu. Tetapi jangan sekali-sekali bawa anakku kembali ke sana. Ya, Ishak sudah ada satu tempat yang baru. Kenapa tidak boleh? Saudara, panggilan dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, tujuan hidup kita adalah untuk mengenal Tuhan, menyembahnya, mengasihi dan melayani. Kita punya misi untuk memuridkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita menikah dan pasangan kita tidak memiliki tujuan hidup yang sama, maka itu ibarat ya kalau kita dua orang berjalan tidak sehati, ya, there is no unity, yang ada adalah disunity, yang ada division, yang ada adalah pemisahan. Maka harus ada kesamaan panggilan dan tujuan hidup Anda. Apakah tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah, mengasihi dan melayani Dia, untuk memuridkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Maka apabila pasanganmu tidak memiliki tujuan hidup yang sama, lebih baik jangan diteruskan. Karena Tuhan pasti menyediakan orang yang tepat, yang akan punya hati yang Tuhan berikan, yang akan memiliki visi yang sama, pandangan hidup yang sama, tujuan hidup yang sama. Ada beberapa perbedaan, variabel perbedaan yang wajar. Laki perempuan, beda budaya, beda keluarga, beda latar belakang adalah wajar. Tetapi tujuan hidup harus tetap sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi dan menyembahnya. Apabila pasangan Anda tidak seiman, tidak satu dalam tujuan hidupnya, akan susah ke depannya. Karena siapa nanti yang akan memimpin? Bagaimana dengan anak-anak dan sebagainya? Ya, milikilah tujuan hidup yang sama. Ketika engkau mengadakan PDKT dengan seseorang, tanya-tanya kira-kira ke depannya bagaimana? Cita-citanya apa? Panggilan hidupnya apa? Apa tujuan hidupmu? Kenapa engkau ada di dunia ini? Ya, kita anak-anak Tuhan harus mengerti dan tidak boleh dikompromikan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk diberkati hidup kita, untuk menjadi berkat bagi yang lain. Untuk menjadi berkat, untuk memuridkan bangsa-bangsa. Itu sangat penting, karena itu yang akan mendasari, itu akan membatasi ya dari siapa yang kita akan saring, siapa yang bisa masuk kategori itu sebelum kita menentukan, dan siapa yang tidak. Yang tidak masuk kategori itu langsung out. Tidak usah dipikirkan apapun dia, siapapun dia, latar belakangnya dan bagaimana. Tidak perlu. Langsung kita bisa screening, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Anda harus punya guidelines ya. Ketika hati sedang bergelora, ketika mata melihat dia, ya, mudah sekali bagi kita untuk jatuh cinta ya. Karena di luar sana banyak yang sangat menarik.
Maka Anda harus punya guidelines, punya batasan-batasan, ya, apakah tujuan hidupnya itu selaras dengan tujuan hidupmu, yaitu melayani Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda yakin hidupmu dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga adalah karakter pribadi. Ya, ini disebut juga sebagai inner beauty. Karakter adalah karakter yang baik itu adalah diri orang itu yang sebenarnya. Ya, apabila karakter baik itu nyata, waktu orang itu melakukan berulang-ulang dalam kehidupannya. Kalau kita lihat ketika Eliezer datang, dia membawa 10 unta hanya untuk barang-barang hadiah. Belum anak buahnya, belum barang-barang yang dia bawa dan sebagainya. Berapa banyak ya kendaraan waktu itu, ternak yang dia bawa, ya kita tidak disebutkan. Tetapi hamba Eliezer ini berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa tahu kalau gadis yang saya ketemu itu adalah yang Tuhan pimpin? Lalu dia minta, gini aja Tuhan, ya. Kan nanti kalau saya tanya, tolong kasih aku minum. Kalau perempuan itu kasih minum, bahkan dia berbaik hati, punya karakter yang baik, ya. Dia berbaik hati, memberi minum juga kepada onta-onta saya, maka ya itulah orang yang tepat, itulah calonnya. Dan terjadi demikian. Ketika Eliezer sampai keluar kota, tempat di mana sumur ada, tempat di mana biasanya orang-orang penduduk desa itu akan keluar untuk menimba air dari sumur itu, ya, untuk dibawa pulang. Maka Eliezer nunggu di situ. Pas waktu dikatakan Ribka datang. Gadis ini cantik, paras, ya, sehat, muda, seorang perawan yang belum pernah tidur dengan laki-laki, ya, seorang gadis idaman. Ya. Lalu ketika Eliezer memperhatikan bagaimana kemudian Ribka ini datang lalu menimba air, ya, pakai buyung. Ketika dia berjalan akan pulang, maka Eliezer berkata, berilah aku minum. Ternyata Ribka lulus. Dia berhenti, menurunkan buyungnya itu dan memberikan Eliezer itu minum. Bahkan dia berkata, baiklah, aku juga akan memberi minum kepada onta-onta yang Tuanku bawa. Ya, maka Eliezer mengamati dengan sungguh-sungguh dan Tuhan bekerja dengan indah dan luar biasa. Ribka sama sekali tidak tahu bahwa seseorang datang sedang mengincar dia akan menjadikannya istri daripada anak daripada majikannya. Ribka sama sekali tidak tahu. Karakter yang sebenarnya itu muncul di saat orang-orang lain tidak memperhatikan. Di saat tidak ada orang lain, itulah karakter Anda yang sebenarnya. Seandainya Ribka adalah gadis yang sombong, dia mungkin berkata, ya sudah minum, untuk ternak nanti dulu, bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya. Dan itu tidak salah sama sekali. Tetapi kebaikan Ribka itu muncul, itu nyata. Pas, ya, keberuntungan, pas. Kita orang-orang percaya berkata, kita bukan orang yang beruntung, tetapi kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, maka kebaikan, keberuntungan itu akan datang menyertai hidup kita. Ribka sama sekali tidak tahu bahwa perbuatan baiknya itu mempunyai konsekuensi yang besar, di mana dia menjadi, ya, dia akan dilamar untuk menjadi istri daripada Ishak, ya, yang anak daripada Abraham yang kaya raya, ya, yang baik, yang cinta sama Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, karakternya. Bagi cewek-cewek, ya, bagi cowok dulu, kalau sebetulnya kalau ingin mencari cewek itu kriterianya apa? Ya, minimal ada 3, yaitu 3B atau 3B. B yang pertama, the first B is brain. Carilah calon istri yang punya kecerdasan, punya brain, punya otak yang cerdas. Ya, seorang wanita itu cerdas, harus punya kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, IQ, ada kecerdasan emosional. Ya, ada kecerdasan juga tentang bagaimana dia harus bisa bertahan menghadapi kesulitan dan menang menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Pilihlah seorang wanita yang punya kecerdasan, punya brain. Ya, kenapa? Ini sangat penting. Ketika nanti kalian jadian, ketika kalian nanti menikah, yang suami
keluar bekerja cari income, maka perempuan ini harus punya kecerdasan untuk mengatur dirinya sendiri, untuk mengatur rumah tangganya. Kalau punya anak, untuk menjadi seorang ibu, dia harus punya kecerdasan intelektual, kecerdasan secara emosional, ya, secara emosi. Kenapa? Dia harus punya sense of happiness. Orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang suka tengkar, orang-orang yang sebetulnya menjerit, ingin diperhatikan, ingin bahagia, tetapi yang dihadapi adalah penolakan, satu kekejaman, ketidakadilan, dan terus-menerus, dia akan menderita. Ya, maka dia membutuhkan kesembuhan lebih dahulu sebelum dia menjadi calon yang ideal. Maka pilihlah perempuan yang punya brain, punya kecerdasan. Yang kedua adalah behavior, tingkah laku yang baik. Jangan cari perempuan yang suka tengkar. Nanti rumah tangganya, ya, mungkin kalau orang bilang itu manusia dibuat dari tanah, kan? Ya, kalau tanahnya baik, mungkin jadi manusia baik. Kalau orangnya suka bertengkar, orang-orang bilang itu mungkin dibuat daripada tanah sengketa. Maka dia jadi suka tengkar terus. Ketemu siapa dia suka tengkar, ketemu siapa dia suka tengkar. Waduh, susah ya, susah. Amsal mengatakan jangan perempuan yang suka tengkar itu seperti dirus hujan, air hujan yang menetes, tes itu. Hobinya itu bertengkar. Orang yang suka bertengkar itu biasanya adalah orang yang tidak bahagia. Kenapa dia tidak bahagia? Dia merasa tidak dikasih cukup oleh orang-orang yang dia harapkan. Maka dibutuhkan kesembuhan terlebih dahulu, sampai dia merasakan identitasnya dipulihkan, gambar diri dipulihkan, sehingga dia akan punya kapasitas untuk bisa juga mencintai yang lain. Itu yang kedua, behavior, ya, tingkah laku yang baik. Ya. Orang-orang yang disayangi biasanya juga mudah menyayangi orang lain. Orang-orang yang disakiti cenderung menyakiti orang lain juga. Ya. Orang-orang yang suka tengkar karena dia punya kebutuhan yang please help me. Kenapa dia tengkar? Kenapa dia ngajak tengkar terus? Waduh, kalau Anda sebagai seorang suami punya istri diajak tengkar terus, sangat tidak enak, betul? Sangat tidak enak. Iya, lagi pacaran tengkar-tengkar, kemudian baikan lagi semakin mesra, ya. Kalau sudah jadi suami istri, Anda mau lari kemana? Pernikahan adalah seumur hidup. Maka ya behavior sangat-sangat penting. Carilah yang baik, perempuan yang baik, yang tingkah lakunya itu baik, ya. Yang ketiga barulah beauty, keindahan, kecantikan, ya. Dan beauty ada dua, inner beauty dan outer beauty. Ya, satu kecantikan batiniah dan kecantikan luar. Ribka ini memiliki kedua-duanya. Parasnya cantik, itu cantik secara luar, secara fisik, dan juga cantik di dalam, inner beauty. Kalau Anda pergi menonton pemilihan Miss Universe atau Miss World, ya, mereka tanya apa itu kecantikan, mereka selalu menjawab, diajari untuk jawab, kecantikan yang sebenarnya adalah inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Apabila Anda mendapatkan dua-duanya, Anda adalah orang yang beruntung. Seringkali ketika perempuan ditanya, kalau milih yang mana? Calon suami itu ganteng, tetapi tidak setia, atau jelek, tetapi baik. Kebanyakan perempuan akan memilih kurang ganteng tidak apa-apa. Yang penting dia baik sama saya. Ya, yang penting dia setia sama saya. Berarti perempuan juga mencari calon karakter, ya, calon suami yang baik. Apa gunanya hanya ganteng saja tetapi tidak setia, ya? Dia punya banyak banyak selingkuhan di mana-mana, kehidupan tidak akan bahagia. Maka pastikan, ya. Jadi bagi yang pria, carilah perempuan yang memiliki 3B ini, ya. Punya brain, punya kecerdasan, punya behavior, punya tingkah laku yang baik, dan punya beauty, inner beauty dan outer beauty. Satu kecantikan batiniah dan kecantikan secara lahiriah. Pada dasarnya semua perempuan itu cantik. Ya, tinggal berapa banyak aksesori yang ditempelkan. Karena kalau di makeover semuanya sangat baik, ya. Kecantikan bukan kecantikan plastik, bukan kecantikan palsu. Sekarang Anda HP, ada aplikasi, ketika Anda masukkan aplikasi itu wajahnya jadi cantik sekali, ya, jadi glowing. Kita akan ya buat orang bagaimana terkapar gitu. Biar anak-anak muda mengatakan, aduh enggak bisa apa-apa, ya, karena cantik sekali. Tapi itu hanya aplikasi.
ya, pada waktu semuanya dihilangkan semuanya, Anda lihat dia baru bangun tidur, Anda lihat aslinya. Oke. Jadi kecantikan yang sebenarnya adalah kecantikan yang di dalam, inner beauty, karena pada dasarnya semua wanita itu cantik. Kalau Anda dapat yang betul-betul cantik luar dan dalam, itu berarti keberuntungan Anda, ya. Dan itu baru awal karena akan masih jauh. Oke. Bagaimana kalau yang cewek, cowoknya bagaimana ceritanya? Sama juga punya 3 sisi ya. Pertama punya karakter, ya, punya karakter. Dia harus punya K, pertama itu karakter, ya. Yang karakter itu yang membuat perbedaan. Ya, pilihlah pria, seorang yang punya karakter, man of character. Orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan cari yang suka manipulasi, jangan cari yang gambar dirinya rusak, tidak percaya diri, jangan cari yang banyak sekali kekurangannya, ya, karena Anda akan terima barang jadi. Seringkali Anda memilih, dan saya kasih tahu ya, di dunia ini mungkin hanya 20% yang bisa menikah dengan calon idamannya. Hanya 20%. Yang 80% mereka biasanya dapat 2 yang terbaik. Bukan yang terbaik, tapi yang second best. Beberapa orang malah dapat third best, yang ketiga yang terbaik. Tetapi ternyata kebahagiaan bukan menemukan orang yang sesuai dengan pilihanmu, tetapi bagaimana orang itu secara terus-menerus. Maka bagi seorang perempuan adalah sangat-sangat penting, pilihlah seorang suami yang betul-betul baik kepada kamu. Karena mudah sekali bagi seorang perempuan untuk membangkitkan cinta, mencintai suaminya, mencintai keluarganya dan sebagainya, meskipun pada awalnya dia bukan pria idaman yang nomor 1. Tidak masalah, karena cinta bisa ditumbuhkan kembali. Ya, yang bagi wanita, carilah pria yang punya karakter. Yang kedua, yang kedua itu, ya, dia harus, yang kedua dia punya compatible, ya, satu kecocokan. Anda merasa nyaman, merasa aman bersanding dengan dia, ya, menjadi dirimu sendiri. Anda bisa mengekspresikan dan sebagainya. Tentu melewati tahapan-tahapan yang berjalan secara normal, ya, hal-hal seperti itu. Oke. Kita lanjut karena yang keempat adalah background keluarga. Ya, family background sangat-sangat penting. Carilah pasangan dari keluarga yang bahagia. Sangat-sangat penting. Mengapa? Dari keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan sekarang ini langka. Saya sering diundang untuk mengajar pelatihan-pelatihan anak-anak muda di Discipleship Training School, ya. Dan dari berbagai suku, dari berbagai bangsa juga. Dan dengar omong-omong dengan mereka itu, dengan beberapa kepala sekolah yang ada, kami menemukan orang yang seangkatan saya berkata demikian. Dulu waktu saya ikut pelatihan ini, pemuritan sekolah Alkitab pemuritan ini, pembentukan karakter, dari dari 10 siswa itu 8 dari keluarga baik, 2 dari broken home. Dulu. Tetapi zaman anak-anak muda sekarang, yang datang ikut pelatihan itu 80% datang dari keluarga yang broken. Dan 20 keluarga yang baik. 80% datang berkata, kami datang dari single parent. Orang tuanya bercerai. Hanya 2 dari keluarga yang utuh. Belum yang terjadi mengalami pelecehan, mengalami aniaya, mengalami diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Ya, kasihan sekali. Kalau melihat latar belakang mereka sangat kasihan sekali. Sebab itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika saya diundang untuk datang satu retreat, ya, mengisi di acara baik lintas generasi, orang-orang tua maupun anak-anak muda, saya melihat bagaimana anak-anak ini, ya, mereka datang dari latar belakang yang rusak, dari latar belakang yang tidak harmonis, tetapi ketika dimuridkan, ketika diberikan waktu pendampingan, ketika diberikan kesempatan, ketika diawasi untuk dikasih tanggung jawab, kepercayaan dan sebagainya, pelan-pelan orang-orang ini diubahkan.
Kadang-kadang kalau saya datang melihat murid-murid saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, mereka dari latar belakang yang tidak bahagia, dari keluarga yang hancur. Tetapi sekarang mereka dipulihkan. Nah, kalau saya melihat anak-anak mereka, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya. Yang tertelantarkan, yang diabaikan, yang tertolak. Ya. Orang-orang yang memiliki luka, orang-orang yang hidup tetapi dalamnya ya hancur. Gambar dirinya, hatinya ya hancur, tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Berapa banyak? Okay? Sangat penting. Kenapa? Datang dari keluarga yang sangat baik. Ya. Ketika seseorang anak itu mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang tua, maka gambar diri anak, cara anak itu memandang dirinya sendiri, itu akan sehat, akan baik. Dia akan punya gambar diri yang baik, dan dia akan merasa dirinya itu berharga. Sangat penting, ya. Gambar diri yang baik dan perasaan bahwa dirinya ini berharga adalah modal utama. Modal utama. Ketika dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dia akan menjadi tumbuh kembang menjadi anak yang dikasihi. Karena dia merasa dirinya dikasihi, dia merasa dirinya berharga di mata orang tuanya, maka dia akan tumbuh secara balance dengan sangat baik. Ya. Begitu juga ketika orang itu merasa dirinya itu berharga dan dicintai, maka anak itu akan punya satu kapasitas untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika dia melihat orang tuanya harmonis, ketika dia melihat bagaimana ayah dan ibunya saling mencintai, ketika dia melihat bagaimana memiliki saudara-saudara, kakak dan adik yang bagus, yang baik, yang sehat, ya, pertengkaran kecil biasa sebagai anak-anak, tetapi keluarga itu harmonis, maka dia akan cenderung memiliki kerinduan yang sama. Ketika kemudian dia sendiri membangun rumah tangganya, dia akan juga menyalurkan kebahagiaan itu kepada anaknya. Dia akan menyalurkan kebahagiaan itu kepada pasangannya. Kenapa? Dia punya kapasitas. Orang yang dicintai dengan cukup, orang yang dihargai keberadaannya dengan cukup, dia punya kapasitas untuk mencintai orang lain, untuk menghargai orang lain, untuk menjalin satu hubungan yang lasting long relationship. Satu hubungan jangka panjang. Sebaliknya orang yang gambar dirinya rusak, hatinya penuh dengan luka, dia sulit sekali membangun hubungan. Karena dia penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sering dihianati, dia sering dilukai, dia sering dilecehkan, dia sering tidak dianggap. Maka itu terbawa di dalam cara dia menjalin hubungan dengan orang lain. Tidak heran seringkali putus. Karena salah satu komponen dasar membangun hubungan adalah kepercayaan. Kasih, kejujuran, dan kepercayaan. Kalau dia terbiasa dibohongin, maka dia sangat berhati-hati, penuh dengan curiga. Bawaannya curiga terus. Dia tidak mudah mempercayai orang lain, karena dia dilukai berkali-kali. Maka penting untuk mengambil calon pasangan dari keluarga baik-baik. Pak Puji, pertanyaannya, berapa banyak di luar sana keluarga yang baik-baik? Saya katakan sedikit, mungkin 20%. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Itulah terjadi pemuridan di gereja, pemulihan di gereja. Orang-orang dari latar belakang yang rusak harus dipulihkan terlebih dahulu. Begitu juga untuk bujangan-bujangan seperti Anda. Anda ini yang masih bujangan, Anda membutuhkan satu pemulihan lebih dahulu. Kesembuhan secara batiniah, pemulihan gambar diri, dan satu perasaan terus-menerus dicintai, dihargai. Anda harus perlu membangun dalam dirimu sendiri satu kapasitas untuk bisa membangun hubungan yang sehat dengan lawan jenis, membangun suatu hubungan yang sehat dengan pasangan Anda, sampai masuk dalam pernikahan, sampai masuk dalam satu keluarga Anda sendiri. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Itu sebabnya premarital counseling sangat dibutuhkan dan sangat penting. Ya, satu counseling pranikah. Sangat penting supaya mentor itu bisa mengetahui latar belakangnya dan mumpung masih ada waktu untuk diperbaiki. Karena Anda terluka bukan sekali, Anda terluka bukan semalam. Maka pemulihannya juga membutuhkan waktu. Ya. Maka kalau Anda harus bisa memilih, pilihlah orang dari keluarga yang baik. Kalau Anda tidak bisa memilih, bagaimana? Tunggu. Ajak bersama-sama untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan sanggup.
Saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang dipulihkan, orang-orang yang dipulihkan, orang yang gambar dirinya diperbaharui, orang-orang yang bisa punya hidup, punya tujuan hidup yang baik dan sebagainya. Saya melihat berkali-kali anak-anak muda yang dipulihkan. Masih ada harapan. Apakah Anda datang dari keluarga yang baik, mengucap syukur kepada Tuhan karena Anda dilahirkan, dibesarkan, tumbuh kembang dalam keluarga yang harmonis, yang baik, yang mencukupi kebutuhan Anda secara lengkap. Apabila Anda datang dari keluarga yang tidak harmonis, masih ada waktu bagi Anda dan ada kabar baik bagi Anda. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan juga mau memulihkan keadaanmu. Anda perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan berkata, ini aku Tuhan, kasih pulihkan saya, supaya nantinya sebagai orang-orang yang sehat, sebagai orang-orang yang bahagia, saya bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Memasuki hubungan pacaran atau suami istri bukanlah love, true love, kasih yang sejati, bukan mengambil, merebut, mengambil, meminta, dan meminta. Karena esensi pada kasih adalah memberi, dan memberi. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu. Allah memberikan supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, esensi pada kasih adalah memberi. Esensi kasih adalah berkorban. Esensi kasih adalah berkomunikasi. Maka penting datang dari keluarga di mana anak-anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup. Gambar diri yang baik akan membuat mudah bagi anak itu untuk menghormati orang tuanya. Efesus pasal 6, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya baik keadaanmu, supaya bahagia dan panjang umur. Jadi, pilihlah pasangan-pasangan yang menghormati orang tua. Kamu lihat, kalau cek, tes saja, kalau temanmu, pasanganmu, calon orang dekat kamu ini, ya, bagaimana dia berbicara tentang orang tuanya? Penuh dengan hormat dan kasih, atau penuh dengan satu kepahitan, atau penuh dengan satu kritikan, atau penuh dengan satu kebencian kepada orang tua. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak itu, karena jadinya anak itu adalah apa yang dia alami. Kalau orang tuanya berbuat salah kepada dia, memberikan hal-hal yang keliru dalam kehidupannya, maka jadilah anak demikian. Pilihlah anak-anak, orang-orang, calon pasangan Anda yang datang dari keluarga baik, yang menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya bahagia engkau dan panjang umurmu di bumi ini. Dan Anda bisa punya kesempatan ya, untuk menghormati itu. Menghormati orang tua itu akan nyata di dalam anak berkata-kata yang baik dan hormat tentang orang tuanya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Sedikit sekali. Zaman sekarang ini keluarga-keluarga yang harmonis, yang sangat bahagia, sedikit dan semakin sedikit, semakin jadi barang langka yang utuh, harmonis, ya, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kekayaan, dalam pendidikan, dalam atmosfer dan sebagainya. Sedikit sekali, semakin sedikit. Tetapi firman Tuhan memberikan jawaban atas semuanya. Dan kehendak Bapa adalah sungguh-sungguh untuk memberikan kepada Anda satu atmosfer, lingkungan, ruangan, ya, di mana Anda bisa merasakan kasih pada Bapa yang tidak kelihatan, Bapa surgawi, lewat orang tua yang kelihatan. Maka cek, karena rasa hormat kepada orang tua, bagaimana anak menghormati orang tua itu akan muncul ketika anak ditanya, bagaimana orang tuamu? Ya, apa jawabannya? Kalau jawabannya itu penuh dengan pertentangan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan hati-hati, dia bukan calon idealnya. Bawa dia dulu di dalam proses counseling supaya disembuhkan. Kalau Anda terlalu cepat, lalu masuk dalam satu pernikahan, dia dalam masalah. Maka pernikahan Anda juga ada dalam masalah. Mengerti pentingnya hal ini? Maka tanya sama orang tua, tanya sama kakak-kakak pembimbing, tanya kepada mereka-mereka yang sudah menikah, ya, yang datang dari keluarga yang baik-baik, ya. Bukan apa yang nampak di luarnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mereka betul-betul hidup di dalam hadirat Tuhan, diberkati, penuh dengan kebahagiaan dalam kehidupan yang sehari-hari, ya, berkecukupan di dalam segala sesuatu, tidak kekurangan yang baik.
perkataan anak tentang orang tuanya sangat penting karena itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Ya, hatinya yang penuh luka perlu disembuhkan. Setelah dia sembuh, maka dia bisa menghormati orang tuanya. Ya, tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang tua itu kepadanya. Saya katakan sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Dan saya mau katakan juga di luar sana sedikit sekali keluarga-keluarga yang harmonis. Kenapa? Mereka sendiri tidak sempat kadang-kadang ya kebutuhan kehidupan, tantangan kehidupan secara real untuk mendapatkan income, persahabatan yang retak, kepercayaan yang patah, dan sebagainya. Dibutuhkan satu skill untuk bisa hidup bahagia, dibutuhkan satu skill untuk memiliki satu abundance in happiness. Maka sangat penting apabila Anda mencari pasangan hidup, ya carilah nasihat daripada orang-orang yang sudah dewasa, kakak-kakak rohani, orang tua, dan sebagainya. Cari nasihat sebanyak-banyaknya. Carilah nasihat daripada firman Tuhan. Karena di sana diajarkan bagaimana untuk menemukan dan bagaimana Anda sendiri menjadi salah satu daripada orang-orang yang memiliki kriteria untuk menjadi calon pasangan idaman. Okay. Berikutnya yang tidak bisa tidak adalah chemistry cinta kasih. Ya, jadian, berpasangan, pernikahan itu membutuhkan cinta kasih. Maka saran saya adalah menikahlah dengan orang yang Anda cintai dan cintailah orang yang Anda nikahi seumur hidup. Saya ulangi, menikahlah dengan orang yang Anda cintai dan cintailah pasanganmu seumur hidup. Tidak mudah, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan prioritas, ya, penuh dengan waktu, penuh dengan pengorbanan dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan. Ya. Tuhan mau kita hidup real, hidup di dalam satu masa, ya, dari kita lahir baru diselamatkan sampai kita nanti hidup dalam kekekalan. Ada satu kehidupan yang nyata dan itu satu privilege, satu hak istimewa bagi kita. Mari jangan menjadi orang-orang yang cengeng, tetapi jadilah orang-orang yang kuat, dewasa. Pilihlah untuk hidup bahagia. Saya sering kali berkata kepada istri saya, I choose to be happy. Saya memilih untuk hidup bahagia. Kenapa? Karena Tuhan mau saya hidup bahagia. Dari mana saya bisa bahagia? Kebahagiaan saya datang daripada Tuhan. Yang lain adalah memumpuk di atas kebahagiaan itu. Cinta adalah chemistry yang harus ada. Pak, bagaimana kalau Pak, sebetulnya saya kurang cinta dengan pasangan saya terpaksa menikah dengan dia. Anda bisa menumbuhkan cinta itu. Cinta akan tumbuh lewat kebaikan-kebaikan. Cinta dan penghargaan tumbuh lewat kualitas-kualitas yang ada dalam pasangan kita. Kasih dia kesempatan. Ketika Anda memilih untuk menikah dengan dia, ketika Anda memilih dia jadi pasangan Anda, dorong dia untuk menjadi yang terbaik. Keluarkan potensinya menjadi yang terbaik, terutama pria. Pria-pria perlu memunculkan potensi yang terbaik supaya dia menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan merancang pria-pria menjadi maksimal. Dan seringkali potensi itu tidak pernah sampai kepada maksimal, terhenti, terhalang, teralihkan, rusak, dan sebagainya. Ya. Jadilah pasangan-pasangan yang Anda bisa mendorong pasangan Anda untuk menjadi maksimal. Apakah dia pria atau wanita, tapi terutama pria-pria ini perlu dijadikan maksimal. Ya, tentu wanita juga harus menjadi wanita-wanita idaman, wanita-wanita pilihan Allah. Selain chemistry cinta ini, maka harus ada komitmen seumur hidup. Ketika Anda memilih pasangan, pilihlah orang yang punya komitmen. Maka karakter sangat penting. Ya. Kenapa? Pernikahan itu adalah dua orang, pria dan wanita. Jadian putus, seringkali membawa luka. Dan sulit sekali disembuhkan. Ketika Anda sudah sampai jadian serius, sampai pada satu pernikahan, ya, maka dibutuhkan komitmen. Selain chemistry cinta adalah komitmen. Carilah orang-orang yang punya komitmen untuk memelihara, memperjuangkan, mempertahankan hidup nikahnya sampai maut memisahkan. Cari orang-orang yang punya komitmen seperti itu. Karena di dalam perjalanan ke depan Anda tidak pernah tahu
apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami, kesulitan seperti apa yang akan dihadapi, Anda tidak pernah tahu. Tetapi orang-orang yang punya komitmen, dia akan berjuang. Dia tidak akan menyerah. Meskipun sulit, dia akan berjuang supaya rumah tangganya ini menjadi utuh. Saya ketemu beberapa teman yang bersaksi di dalam awal-awal pernikahan mereka. Berapa banyak pria-pria, berapa banyak suami-suami yang diusir sama istrinya ketika istrinya marah. Sangkan marahnya dia, jengkel sekali terhadap suaminya. Sampai dia bilang, sudah kamu pergi sana. Untung suaminya mengerti. Jadi dia tunggu sampai istrinya reda. Kemudian dia datang lagi. Saya sudah boleh pulang, saya sudah boleh masuk. Sebab istrinya mengatakan, kamu suruh saya pergi. Ya sudah saya pergi. Maka putus akan terjadi perceraian. Tetapi masing-masing pasangan harus punya komitmen untuk menjaga hidup nikah. Masing-masing pasangan setelah Anda menikah ya, saya katakan setelah menikah, setelah Anda masih pacaran, Anda masih bisa terjadi ternyata bukan yang terbaik, dia sama orang tua yang disuruh nikah duluan dan sebagainya. Mungkin masih sempat, masih bisa berganti-ganti. Tetapi sekali Anda menentukan hidup pernikahan, carilah pria, carilah wanita yang masing-masing punya komitmen untuk mempertahankan hidup nikah mereka sampai maut memisahkan. Anda akan berjuang bersama, Anda akan menghargai bersama, Anda akan bersama-sama. Mari kita pertahankan hidup nikah ini karena lebih banyak bahagianya daripada penderitaannya. Dan kadang-kadang ya, lebih banyak tanggung jawabnya. Maka kriteria Anda atau definisi Anda tentang bahagia itu kadang-kadang harus dipikirkan ulang. Ya. Karena bagi orang-orang terdewasa, kebahagiaan adalah apabila dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab suami mengasihi istrinya, regardless. Ya, saya mengasihi istri karena istri tidak. Kalau istrinya tidak seperti itu bagaimana? Dia tetap harus mengasihi. Tanggung jawab seorang istri adalah menghormati suaminya. Apakah bagaimana kalau suaminya tidak layak untuk dihormati? Parahnya sampai parahnya begitu. Bagaimana? Dia tetap menghormati suaminya. Kenapa? Karena itulah firman Tuhan. Pria, jadilah pria. Wanita, jadilah wanita. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah orang seperti yang Tuhan ciptakan Anda. Itulah kemenangan, itulah tanggung jawab, itulah kebahagiaan. Bukan menjadi orang lain. Kenapa saya tekankan komitmen ini sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Karena ke depan kita membutuhkan keluarga-keluarga yang Tuhan bisa pakai. Keluarga-keluarga yang Tuhan ingin memberkati hidup mereka. Keluarga mereka, anak-anak mereka. Ingat ketika Tuhan membuat perjanjian. Dia membuat perjanjian dengan orang itu, dengan pria itu, dengan keluarganya, dengan anak cucunya. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham, inilah perjanjian aku dengan engkau, dengan anak-anakmu, dengan cucu-cucumu, dengan keturunanmu. Selalu keluarga adalah sangat penting. Ketika Tuhan membuat perjanjian, dia melibatkan kepala rumah tangga dan seluruh keluarganya. Maka komitmen untuk menjaga keutuhan hidup nikah adalah sangat-sangat penting. Bagi Anda yang belum menikah, mungkin Anda tidak tahu apa itu artinya. Karena Anda belum menikah, Anda belum mengalami. Tetapi tanya kepada papa, tanya kepada paman, tanya kepada mereka-mereka. Anda akan ngerti apa itu. Betul-betul dibutuhkan komitmen untuk hidup nikah sampai Tuhan memisahkan. Bagi yang sudah menikah, maka tips saya, saran saya adalah jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi, dan jatuh cinta lagi, dan jatuh cinta lagi. Ingat, dengan pasangan yang sama. Mudah bagi pria untuk jatuh cinta, puber kedua, atau ya dan sebagainya. Jatuh cinta mudah sekali. Tetapi jatuh cinta dengan orang yang sama, itu butuh perjuangan. Dan itu adalah pilihan. Kasih adalah pilihan. Kasih adalah komitmen. Kasih melibatkan emosi, melibatkan perasaan, melibatkan kebahagiaan. Tetapi itu adalah komitmen. Maka saran saya bagi keluarga-keluarga yang sudah menikah, yang punya anak-anak youth, anak-anak remaja, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi pada pasangan yang sama.
Pak Puji, sulit sekali, kadang-kadang sulit sekali. Memang hidup ini sulit, siapa yang bilang hidup ini mudah? Ya, tetapi sesuatu yang layak untuk dipertahankan, sesuatu yang layak diperjuangkan, sesuatu yang layak dengan segenap hati kita perjuangkan, layak juga upahnya. Dan upah kebahagiaan itu menjadi milik Anda. Jadilah orang-orang pemenang. Jadilah orang-orang yang merebut, mengambil, mempertahankan, meraih kebahagiaan Anda bersama dengan pertolongan Tuhan. Karena sungguh Tuhan menghendaki Anda menjadi pemenang, Anda menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang keenam adalah berkat dari orang tua. Penting sekali ketika Anda pacaran nanti, ketika Anda jadian, Anda mendapat berkat dari orang tua. Ini pergumulan juga. Kadang-kadang hampir setiap orang tua, terutama ayah dari pihak perempuan, ketika ditemukan bagaimana calon ini, selalu tidak memenuhi standar. Betul atau betul? Ayah Didi selalu tidak memenuhi standar. Kenapa? Dia punya standar. Anak perempuan saya cintai, saya besarkan, saya didik, saya sayangi. Minimal ya punya mobil lah, ya punya income yang jelas. Syukur-syukur punya rumah. Atau yang dia bilang dari keluarga semakin kaya, semakin tinggi juga standarnya. Ya. Seringkali ketika anak perempuannya datang bersama temannya, siapa dia, siapa ayahnya, apa pekerjaannya, berapa income-nya, orangnya bagaimana, selalu dia cari standar yang tinggi. Hampir. Ya, untuk mendapat approval, persetujuan dari orang tua tidak mudah. Itu sebabnya Anda yang sudah dewasa, yang sudah youth, yang sudah berani jatuh cinta, siap-siap ya. Anda akan dites oleh calon mertua Anda. Apakah Anda lolos atau Anda terkapar. Tidak semudah hanya mendapatkan hati pasangan Anda juga perlu mendapatkan berkat daripada orang tua. Dan kebahagiaan kita seringkali pada waktu kita memasuki pernikahan, alangkah bahagianya apabila kita mendapatkan blessing, berkat dari orang tua kita. Ya. Ada dalam kehidupan kita ada 7 masa yang sangat kritis, 7 masa yang sangat penting di mana seharusnya kita mendapatkan berkat, mendapatkan ucapan berkat. Masa-masa apa saja itu? Yang pertama, ketika Anda ada di dalam kandungan. Perlu berkat diucapkan kepada diri Anda sewaktu Anda ada di dalam kandungan. Bukan kutukan, bukan anak pembawa celaka, bukan ibu berkata kepada bayinya, kamu bikin repot ibu saja, kamu bikin celaka, kamu bikin repot, bikin susah, kamu dan sebagainya. Bukannya berkat tetapi kutukan-kutukan. Maka pria dewasa dan wanita dewasa yang sudah bisa pacaran, yang sudah akan masuk pernikahan, harus juga dewasa yang bisa mengucapkan berkat kepada anaknya. Dan dia hanya bisa kalau dia sendiri diberkati. Dan Tuhan ingin memberkati. Maka masa di dalam kandungan adalah masa yang sangat kritis di mana bayi itu harus mendapatkan ucapan berkat. Anda belajar dari firman Tuhan, Anda akan melihat kehidupan Yesus. Dia diberkati sejak masa dalam kandungannya. Ya, bahkan destiny-nya akan diucapkan. Engkau akan melahirkan seorang raja, engkau akan melahirkan seorang juru selamat. Destiny-nya sudah ditentukan. Dia akan menjadi raja daripada kaumnya Israel. Betapa bahagianya bayi itu karena mendapatkan berkat. Demikian juga seharusnya setiap anak di dalam kandungan mendapatkan ucapan berkat. Yang kedua adalah pada masa kelahiran, perlu juga mendapatkan berkat pada waktu dia dilahirkan. Anda belajar dari kehidupan Yesus, dia diberkati pada waktu kelahirnya. Satu sukacita besar bagi sekalian bangsa. Ya. Yang ketiga itu pada masa anak-anak mendapatkan berkat. Kemudian pada masa puber mendapatkan ucapan berkat. Pada waktu dewasa mencari income, ya, perlu mendapatkan berkat. Pada saat menikah mendapatkan berkat. Dan pada waktu sudah lansia juga mendapatkan berkat. Maka hidup Anda dari jabang bayi sampai masa lansia, bahkan sampai Anda pulang, Anda menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bahagia. Minimal, kalau yang lain tidak tergenapi, minimal nanti pernikahan Anda harus mendapat persetujuan, harus mendapat berkat dari orang tua Anda, minimal orang tua rohani. Orang tua rohani, minimal itu ya. Tetapi alangkah baiknya mendapatkan berkat daripada, mungkin harus berjuang lebih lama, mungkin harus persiapan diri. Saya punya teman di Jakarta dulu,
Yang dia jatuh cinta, perempuannya jatuh cinta, dia jatuh cinta, lalu dia perkenalkan pada ayahnya. Hanya tanya, kamu tinggal di mana, apa pekerjaanmu, kamu punya rumah? Dia bilang, enggak. Bapaknya langsung bilang, berhenti mencintai anak saya. Kamu kerja dulu, cari rumah dulu. Anak saya mau tinggal di mana kalau kamu tidak punya rumah? Dia kaget sekali, dia tidak pernah menyangka. Ya. Bapaknya menyetujui karena dia tahu anaknya suka cerita. Tapi dia ingin menantang, menguji calon suami daripada anaknya perempuan ini. Apakah dia bertanggung jawab? Ya. Beberapa tahun kemudian dia dirilis. Tapi kadang-kadang belum siap. Karena terlalu menggampangkan, ya, tidak pernah menyangka. Orang tua yang baik akan mempersiapkan anaknya, anak laki-laki atau anak perempuan, untuk bagaimana memasuki masa kedewasaan, memasuki masa-masa menjelang pernikahan, memberikan nilai-nilai yang baik. Karena apa? Sebagai nantinya masing-masing individu, baik suami dan istri, baik ayah dan ibu, harus siap bisa mengajari anaknya, bisa mendidik anaknya, bisa menularkan nilai-nilai yang baik. Itu hanya bisa terjadi apabila dia sendiri juga dididik dan mengalami. Maka saya tekankan sekali lagi, anak-anak yang tumbuh kembang dalam keluarga yang harmonis tidak kesulitan sama sekali untuk menularkan kebahagiaan itu, nilai-nilai itu kepada anak-anaknya kelak. Sangat-sangat penting tentang hal ini. Yang terakhir adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan ingin memberkati hubungan-hubungan Anda. Tuhan ingin memberkati bahkan sampai masuk dalam satu pernikahan. Tetapi untuk Tuhan memberkati Anda, Anda harus hidup dalam kehendak-Nya. Ya, harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, dan firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan Allah ingin memberkati hubungan Anda. Tuhan Allah ingin memberkati pacaran Anda. Tuhan Allah ingin memberkati pernikahan Anda. Saya pesan, jangan Anda berhubungan seks dengan pasangan Anda sebelum Anda diberkati. Karena itu merusak rasa percaya, merusak kapasitas daripada hati itu untuk saling mempercayai. Itu sangat-sangat merusak. Dan kenapa kita memiliki banyak di luar sana, ya, banyak keluarga-keluarga yang trustnya satu dengan yang itu kecil sekali, seringkali di kecelakaan yang mulai terjadi sebelum masa menikah. Ketika pasangan Anda bilang sama engkau jatuh cinta sama kamu, tolong tanya sama dia, maukah engkau mengabulkan permintaan saya? Yang perempuan berkata, kalau suaminya bilang, tentu sayang, apa saja yang kamu minta akan saya kabulkan. Kalau engkau mau lihat hati saya, belalah dadaku. Akan melihat hati saya yang penuh dengan darah. Ya. Kalau engkau mau saya menyeberangi lautan, saya akan seberangi. Kalau engkau mau saya daki gunung, saya akan daki dan sebagainya. Tatap matanya, katakan dengan jujur, saya hanya minta, maukah engkau menjaga saya supaya saya tetap kudus sampai kita diberkati. Kalau hal sederhana seperti itu, pria tidak bisa menjaga pasangannya, memberikan rasa aman, memberikan rasa bahwa cinta itu bertahan, bahwa cinta itu memberi, cinta itu ingin membahagiakan pasangannya. Jangan memberikan perasaan bersalah, jangan menghancurkan kepercayaannya, jangan memakai tubuhnya karena untuk melampiaskan hawa nafsu seksual. Seks itu sangat indah dan diberkati dalam pernikahan. Tuhan mau Anda diberkati dan menikmati kehidupan seks itu di dalam pernikahan. Karena persetubuhan, hubungan seks di luar nikah adalah perzinahan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jauhi percabulan, jauhi. Bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, Anda hanya boleh memiliki kehidupan seks, memiliki hubungan seks dengan pasangan Anda yang sudah diberkati di dalam keluarga.
Apabila Anda mulai menerapkan hal-hal ini, maka berkat Tuhan akan ada dalam hidup Anda akan diberkati. Yang terakhir, orang yang siap mengikuti Tuhan di dalam perjuangan kehidupan, siap doa pagi, doa, puasa, ibadah, memberikan persembahan, pelayanan sebagainya, dia siap habis-habisan, ikut berjuang bersama dengan Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi tidak menuruti Tuhan di dalam hidup nikahnya, maka orang itu sendiri telah mengatur hidupnya untuk kegagalan. Orang bisa berjuang untuk kehidupannya. Tetapi apabila dia tidak mengikuti Tuhan dalam aturan-aturan hidup nikahnya, dengan sendirinya orang itu telah mengatur dirinya untuk gagal. Daud mengalami banyak kesulitan karena masalah seksual, poligami. Salomo, raja yang paling pintar, bijak, dan paling kaya, akhirnya adalah masa tuanya, hatinya menyimpang daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki banyak istri yang dari penyembah-penyembah berhala. Dan perempuan-perempuan itu mengalihkan hatinya. Maka dari awal sampai akhir saya mengatakan, yang pertama, jangan mengambil yang akarnya tidak sama. Jangan mengambil pasangan yang tidak seiman. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Tahan dirimu. Adalah self-control, kuasai dirimu sendiri. Karena Tuhan menyediakan kebahagiaan yang indah. Anda akan dilepaskan daripada perasaan bersalah. Anda akan dilepaskan dari perasaan jatuh dalam dosa. Anda akan dilepaskan dari merasakan rumors atau kesedihan. Perasaan malu diri, perasaan merasa tidak berdaya, perasaan ingin meninggalkan pasangan dan sebagainya. Perasaan minder karena telah mengecewakan pasangan Anda dan sebagainya. Pertahankan, karena Tuhan percaya kepada Anda. Kami hamba Tuhan juga percaya kepada Anda. Saya percaya kepada Anda. Anda bisa dengan rahmat Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan penyertaannya, Anda akan bisa. Saya berdoa Anda akan memilih pasangan yang tepat. Dan Anda akan menikahi orang yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Supaya kelak keluarga-keluarga Anda adalah keluarga-keluarga apostolik yang diberkati Tuhan. Yang akan menjadi berkat bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi alat untuk sampai kepada bangsa-bangsa. Memuridkan bangsa-bangsa. Dan sampai saat itu hiduplah bahagia. I choose to be happy, abundance in happiness. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anak-anak youth, anak-anak muda, anak-anak yang masih single, yang belum menikah. Tuhan, mari tuntun pimpin mereka dalam mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan tentukan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah sekali mereka menemukan yang Engkau sediakan dalam kehidupannya. Mereka akan memperjuangkannya. Mengikuti aturan-aturan-Mu Tuhan. Mengikuti hukum-hukum-Mu. Supaya berkat-Mu tersampaikan kepada mereka tanpa kendala. Ya Tuhan yang baik, tuntunlah dengan firman-Mu. Tuhan yang baik, tuntunlah, berikan mentor-mentor supaya anak-anak muda ini Tuhan yang kami kasih, mereka bisa menemukan kebahagiaan, mereka bisa menjadi dirinya apa adanya dan menemukan satu sukacita masa muda yang tidak pernah kembali. Ajari mereka Tuhan kiat, semangat, berkobar-kobar melayani Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan masa muda, karena masa muda tidak akan pernah kembali. Biarkah mereka merasakan kebahagiaan pada masanya, merasakan kebahagiaan pada zamannya. Biarkan mereka Tuhan menjadi masa depan daripada keluarga-keluarga, daripada masyarakat, daripada bangsa, daripada negara. Tuhan berkatilah mereka Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selam, 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 selam dalam samudra.
sehat, tetap percaya bahwa ada waktunya kita akan kembali bersama. Kakak-kakak semua sangat merindukan kalian. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memberikan sedikit pesan kepada orang tua, ya. Pelajaran ini baik bagi orang tua juga, supaya orang tua itu dibekali dan faham dan mengerti. Supaya dengan kebijaksanaannya, dengan pengalaman yang dia miliki, minimal dia punya guidance bagaimana bisa mengarahkan anak-anaknya yang sudah youth, yang sudah remaja, masuk masa-masa berpacaran dan masa-masa mencari jodoh. Penting sekali bagi orang tua untuk juga memahami ini, mengerti, dan supaya terus belajar. Ya, mungkin setelah ini akan ada beberapa tanya jawab, bisa tanya secara pribadi atau diflorkan di dalam rubrik yang kita punya, ya, lewat WhatsApp itu, supaya baik bertanya maupun ada jawaban. Tetapi maksud saya adalah kami ingin sekali setiap orang tua ini dibekali dan mengerti dengan jelas, lalu dia bisa mengarahkan anak-anaknya supaya anak-anaknya menemukan betul apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupannya, jodohnya. Karena kita semua mengharapkan dan berdoa dan sungguh-sungguh mengharapkan setiap keluarga-keluarga yang masuk dalam pernikahan akan menemukan kebahagiaannya di dalam Tuhan. Dan peranan orang tua sangat-sangat penting. Pada zaman dahulu adalah wajar apabila orang tua menjodohkan. Tetapi pada zaman kita sekarang biasanya anak-anak memilih sendiri. Dua-duanya boleh, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya. Bahkan di beberapa negara sampai saat ini, di beberapa suku bangsa tertentu, ya, mereka mengatakan anak-anak kekurangan hikmat, belum banyak pengalaman. Bagaimana mungkin mempercayakan perjodohan yang demikian penting kepada anak-anak yang kurang pengalaman. Sebaliknya anak-anak juga menerima karena itu adalah adat istiadat untuk dijodohkan oleh orang tuanya. Ya, maka tidak ada salahnya. Juga kita masuk dalam satu zaman era modern, postmodern ini, di mana anak-anak terbiasa memilih pasangannya sendiri, itu pun tidak salah. Tetapi sebagai orang tua, sekali lagi, alangkah bijaknya apabila orang tua ini bisa mengarahkan anak-anaknya, mendoakan, mendidiknya, mengawali, menggiring sedemikian rupa, sehingga dia bisa memberikan nilai-nilai, ya, pilihan-pilihan yang terbaik yang bisa. Karena semuanya adalah untuk kebahagiaan anak-anak kita, kebahagiaan generasi kita yang akan datang. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan, beberapa nilai-nilai yang dibagikan Tuhan menjadi benih yang baik, yang menjadi sesuatu yang baik bagi orang tua maupun bagi youth Tuhan, untuk menangkapnya, mencatatnya, menghidupinya, sehingga menemukan pasangan yang tepat yang datang daripada Tuhan untuk mereka bisa bawa, baik di dalam pacaran, di dalam Tuhan satu pertunangan, pernikahan, sampai satu kehidupan nikah yang keluarga yang diinginkan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sidang jemaat yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, kasih sayang daripada Bapa Surgawi, anugerahnya dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudusnya, memberkati hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa